Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala ta'ala Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wassarul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ayuhal ikhwah fiddin rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita masih bisa melanjutkan kajian kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kajian kita malam hari ini adalah amal soleh kita di malam hari ini. Amal yang diterima dan kita berlindung kepada Allah dari amal yang ditolak. Salawat beriring salam semoga tetap terlimpah curahkan atas Nabi kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan seluruh umatnya, semoga sampai hingga kita semuanya. Allahumma amin. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, santriwan dan santriwati. Tema kita malam hari ini adalah beberapa kesalahan yang dilakukan ketika berkurban. Pada pertemuan terdahulu kita telah membahas hikmah tentang berkurban. Sekarang kita membahas beberapa kesalahan yang semoga ini menjadi cermin bagi kita agar kita tidak melakukan kesalahan tersebut. Kesalahan yang pertama adalah tidak ikhlas ketika berkurban, ya. Tidak ikhlas ketika berkurban. Walhal amalan itu hanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apabila dasar awalnya adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seseorang bisa menjadi mulia dengan amalan tersebut, syaratnya apabila dia ikhlas melakukannya karena Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, kemudian wa nusuki, nusuk ibadah-ibadahku, di sini maksudnya adalah sembelihanku, wa mahyaya, hidupku,
wa mamati, dan matiku lillahi rabbil alamin. Inilah yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, lillah. Ya, berusaha melakukan amalan karena Allah Subhanahu wa taala. Berharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Amal bisa menyebabkan bahagia kalau niatnya adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah kunci. Ini adalah kunci. Sederhananya apa? Kita buat sederhana. Sederhananya adalah putus segala harapan kepada selain Allah. Putuskan segala harapan kepada selain Allah. Karena selain Allah itu la haula wala quwwata illa billah. Selain Allah itu adalah fakir. Selain Allah itu adalah lemah, tidak ada daya, tidak ada kekuatan. Selain Allah itu adalah tidak tahu, kecuali yang diberitahu oleh Allah itu pun sedikit. Maka kita putus ya harapan kepada selain Allah. Barang siapa yang berharap kepada selain Allah, maka siap-siap kecewa. Siap-siap apa? Siap-siap kecewa. Nah, kemudian Allah juga berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 37, kata Allah Subhanahu wa taala, "La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum." La yanalallaha luhumuha. Tidak akan mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala daging-dagingnya, wala dima'uha, tidak juga darah-darahnya, walakin yanaluhu taqwa minkum, akan tetapi yang bisa mencapai keridhaan Allah itu adalah ketakwaan dari kalian. Ketakwaan dari setiap hamba yang beramal tersebut. Maksudnya apa? Maksudnya adalah la yanalallaha luhumuha wala dima'uha, ay la yasila ilallahi syai' min luhumi budnikum. Tidak sampai kepada Allah dari daging-daging, baik itu daging onta, daging sapi, daging kambing yang kita kurbankan, wala dima'uha al-muharraqah, juga tidak darah yang mengalir. Itu tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sampai kepada Allah apanya? Yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ay walakinnal ladzi yasilu ilallahi wa yablughuhu taqwakum, ketakwaan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ikhlasukumul amal lahu wahdah, dan keikhlasan amal kalian hanya karena Allah semata. Fayataqabbaluhu minkum, maka Allah akan menerima dari kalian. Kemudian wa yusibukum alaihi inittaqumuhu inittaqaitumuhu fima tasbahunahu minal budan. Maka akan diberikan pahala kalian semuanya jika kalian melakukannya adalah karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aradtum bidzalik wajhahu wahdah, kalian menginginkan dengan hal tersebut yakni karena wajah Allah semata. Wala fakhron, bukan karena berbangga-bangga, ya. Bukan karena berbangga-bangga. Maka kalau misalnya memungkinkan kita berkurban tidak diketahui orang misalnya, enggak apa-apa.
Ya, biarlah misalnya kita letakkan kambing kita di mana, seperti itu kita letakkan saja. Orang nggak ada yang tahu ini kurban siapa, nggak tahu. Yang nyembelihnya kita juga nyembelih, misalkan kita sendiri nyembelihnya. Maka yang demikian itu juga tidak apa-apa kalau dia ingin menjaga hatinya. Wala riyaan, dan tidak pula riya. Kemudian bagaimana jika diketahui orang? Ya berarti harus menjaga juga hatinya tetap, karena ini kuncinya, ya. Kuncinya ada di sini. Kalau ketahuan orang terus kita menjadi bangga, nah inilah awal dari ketidakbahagiaan itu kita akan dapatkan. Wala sum'ah, tidak juga sum'ah. Sum'ah itu maksudnya ingin didengar orang. Ingin didengar orang. Akan tetapi betul-betul berharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, betul-betul berharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah akan memperoleh hal tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua, kemudian di sini kita juga penting kita mendoakan saudara-saudara kita yang telah berkorban, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga hati-hati mereka. Ya, karena kita ini kan bersaudara. Kita bersaudara, kita bersyukur kepada Allah, kita memiliki sahabat-sahabat, memiliki saudara-saudara yang mereka merelakan mengorbankan sebagian hartanya dalam rangka berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita doakan. Kita doakan. Kemudian yang kedua, tidak menurut atau tidak mengikuti tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal syarat diterimanya ibadah itu adalah mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Pertama adalah ikhlas, yang kedua adalah ittiba. Menuruti Rasulullah dalam hal apa? Pertama, dalam hal waktu. Dalam hal waktu berkurban harus mengikuti aturan beliau. Jadi tidak dilakukan atau tidak disembelih sebelum sholat. Abu Burdah yang merupakan paman dari Al-Bara' ibn Azib, dari jalur ibunya, beliau mengatakan, ya Rasulullah, fa inni nasaktu syati qabla salat. Wahai Rasulullah, aku telah menyembelih kambingku sebelum sholat Idul Adha. Ini menunjukkan sebagian sahabat itu nyembelihnya itu sendiri-sendiri di rumah. Ternyata ada yang saking semangatnya sebelum sholat sudah disembelih. Dia kepingin apa? Kepingin setelah selesai sholat itu udah matang langsung makan gitu kan. Sarapannya langsung daging kambing. Wa aradtu anna al-yawma yawmu aklin wa syurbin, dan aku tahu bahwa hari ini adalah hari makan dan minum. Maksudnya bukan hari berpuasa. Wa ahbabtu an takuna syati awwala ma yudbah fi baiti. Dan aku senang jika kambingku adalah binatang yang pertama kali disembelih di rumahku. Fadzabahtu syati wa taghadaitu qabla an atiya shalah. Aku menyembelih dan aku sarapan dengannya sebelum aku sholat Idul Adha. Sarapan dengannya sebelum sholat Idul Adha. Nah, maka kata Nabi apa? Syatuka satu lahmin. Ya. Kambingmu hanyalah kambing biasa, bukan kambing kurban. Para jamaah rahimani rahimakumullah, mungkin kita dengar ini biasa cuma kayak gitu kan? Mungkin kita dengar ini biasa. Kenapa? Karena kita telah diberi nikmat oleh Allah dari dulu. Kita telah diberi nikmat mengetahui hal ini. Tapi bagi kaum muslimin yang dia tidak tahu, maka pertama sekali dia tahu ini adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kurban itu syaratnya adalah harus sholat dulu baru berkurban.
Kemudian berikutnya adalah tidak memenuhi adab di dalam penyembelihan. Maka perhatikan adab-adabnya. Perhatikan adab-adabnya. Dan ini sekaligus pengumuman seperti itu. Adab-adab ketika berkurban diperhatikan. Karena ternyata di saat waktunya berkurban sulit mengendalikan jamaah itu, sulit. Makanya sebelum beramal itu dibekali ilmu terlebih dahulu. Nabi SAW bersabda, Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan berbuat baik terhadap segala sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Jika kalian hendak membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Bunuhlah dengan cara yang baik. Wa idza dzabhtum fa ahsinuz zibha, fa ahsinuz zabha. Dan jika kalian menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik pula. Cara yang baik itu dijelaskan pula oleh Nabi SAW. Wal yuhidda ahadukum safratahu. Hendaklah salah seorang dari kalian menajamkan pisaunya. Pisaunya harus tajam. Ya, kita sering menyaksikan kurban-kurban di luar sana, ya, di media sosial itu nyembelihnya seperti gergaji kayu. Berarti tumpul. Maka ini tidak memenuhi adab terhadap hewan sembelihannya. Kemudian wal yurih zabihatahu. Hendaklah dia berbuat baik ketika menyembelih dan membunuh sembelihannya. Artinya kalau bisa menggulingkannya dengan baik, gulingkan dengan baik, ya. Kalau nggak baik gimana? Kalau nggak baik ya dipentung dulu misalnya kan kepalanya, ditarik kenceng-kenceng sampai sapinya tersebut sudah setengah kelenger sebelum disembelih. Maka ini tidak baik. Kemudian dijelaskan oleh para ulama tentang adab yang dimaksud. Yang pertama adalah pisaunya tadi sebutkan harus tajam. Walaupun nggak baru, yang penting tajam. Kemudian yang kedua, dianjurkan tidak mengasah pisau di hadapan hewan yang akan disembelih. Ya, sapinya atau kambingnya dicincang di sebelahnya situ, kita ngasah, ngesek seperti itu. Ini diantara adab yang buruk. Tidak berperi kehewanan seperti itu, ya. Kemudian berikutnya apa lagi? Tidak menyembelih hewan di hadapan hewan yang lainnya. Jadi hewan itu ketahuan betul di saat penyembelihan itu stres dia. Kalau melihat kawan-kawannya ditarik ke sana, ya teriak-teriak, habis itu hilang suaranya. Waduh. Jangan. Ya memang kita tahu hewan itu gak punya akal, ya. Tapi memang begitulah adabnya. Ada perasaan mungkinnya seperti, ya, perasaan, sehingga ketakutan. Maka ini dijaga di dalam agama kita. Tidak boleh di sini disembelih hewan yang itu melihat. Dan ini sulit kalau di kondisi orang banyak. Kadang-kadang di sini masih nyembelih, dia sudah narik yang ini dan itu, ya, sehingga dia menyaksikan hewan yang lain disembelih. Yang keempat, tidak boleh melewatkan hewan. Jadi misalnya gini, ada kambing terkapar, sapi terkapar, hewannya lewat, liatin, teman saya udah guling gitu kan. Ini juga di antara adab yang tidak boleh. Tidak boleh melewatkan hewan yang akan disembelih di tempat penyembelihan tersebut. Melewatkan, ya, sehingga ia melihat hewan-hewan yang telah terkapar. Ini adalah di antara kesalahan yang banyak dilakukan di tengah-tengah masyarakat.
Kemudian juga sebagian orang itu menyembelih sambil merokok, ya. Ini juga diantara adab yang tidak baik. Asapnya mengganggu hewan, juga mengganggu orang-orang lain. Ini kadang-kadang kalau ada orang dari luar, ya. Nah, dan ini juga kadang-kadang kita nggak berani negur, ya, nggak berani negurnya. Dan ini memang berat. Ada kata Nabi SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Barang siapa melihat kemungkaran, hendaklah dia merubah dengan tangannya. Maksudnya adalah dengan kekuasaannya. Berarti dia berkuasa atau tidak. Fa illam yastati fa bilisan. Kalau enggak, dia bukan orang yang berkuasa, berarti dengan lisan. Minimalnya memberikan nasihat. Memberikan nasihat, ya. Terkadang kita berat juga memberikan nasihat. Memang urusan dakwah ini semuanya berat. Akan tetapi butuh dilakukan dan berusaha bagaimana sebaik mungkin untuk menyampaikannya sehingga orang atau yang kita tuju itu bisa sampai, harapan yang kita harapkan bisa tercapai, dan orangnya tidak merasa tersakiti. Ini sangat baik. Apalagi di sini adalah di lingkungan pondok, ya, yang di sini adalah tempatnya pendidikan, didik anak-anak. Ini yang ketiga. Yang keempat, sebagian orang memanfaatkan hasil kurban itu untuk dijual sebagai upah bagi tukang jagal. Maksudnya adalah tukang jagalnya, tukang sembelihnya diupah pakai daging. Ada di sebagian tempat tuh dikasih kepalanya, ya. Tukang sembelihnya dikasih kepala. Kalau kepala sapi lumayan juga, ya. Nah, ini nggak boleh. Kalau ini berupa upah, nggak boleh. Dikasih kepala kambing upahnya misalnya, nggak boleh. Maka ini dilarang. Karena kita ini sedang berkurban, sedang sama-sama berkurban. Yang memiliki harta berkurban dengan hartanya, yang memiliki tenaga berkurban dengan tenaganya. Nah, sebagian orang ini nggak paham. Kalau dia berkurban, dia merasa kerja, saya paling capek, saya harus diupahi banyak, seperti itu, ya. Kata Nabi SAW, wala tabi'u luhumal hadi wal adahi. Janganlah menjual hewan hasil sembelihan hadyu atau sembelihan udhiyah, yaitu sembelihan kurban. Fakulu, makanlah, jadi boleh dimakan. Wa tasaddaqu, dan bersedekahlah. Wastamti'u bijuludiha, dan gunakanlah kulitnya untuk bersenang-senang. Wala tabi'uha, akan tetapi kamu tidak boleh menjualnya. Tidak boleh menjualnya. Nah, bagaimana kalau menjual? Ya, dijual. Kebetulan ada yang ngumpul-ngumpul kulit. Kalau dijual terancam, kata Nabi SAW, man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalah. Barang siapa yang menjual kulit hasil hewan kurbannya, maka ia tidak ada kurban baginya. Hadis riwayat Al-Hakim. Maka ini harus kita perhatikan bagi shahibul kurban. Bagi panitia yang diamanahi, maka juga demikian. Harus betul-betul amanah. Jangan malah mengambil kesempatan. Nah, ini nggak ada yang ngambil juga, udah kita ambil aja, kita jual, kemudian dia dapat keuntungan dari hal tersebut, tidak boleh. Bagaimana kalau sahibul kurban memberikan kepada orang fakir miskin, kemudian orang miskin tadi menjualnya? Nah, kalau sudah yang menjualnya bukan sahibul kurban dan sudah diberikan kepada orang miskin, insya Allah tidak mengapa, ya. Tidak mengapa. Yang tidak boleh adalah sahibul kurban.
Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala berkata, beliau mengatakan, amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an akuma ala budinihi wa an atasaddaqa bilahmiha wa jurudiha wa ajillatiha wa an la u'tiyal jazara minha. Rasulullah SAW perintahkan aku untuk mengurusi unta-unta kurban beliau. Kemudian wa'an atasaddaqu bilahmiha, aku menyedekahkan dagingnya, wa juludiha, menyedekahkan kulitnya. Kemudian wa'an la u'tiyal jazar, dan tidak boleh, aku tidak boleh memberikan al-jazar, ini tukang jagal darinya. Maksudnya menjadikan apa? Upahnya, enggak boleh. Akan tetapi qala nahnu nu'tihi min indina. Kata Ali apa? Aku memberikan sesuatu kepada tukang jagal tadi, atau memberikan upah kepada tukang jagal tadi dari uang kami sendiri. Dari uang kami sendiri. Oleh sebab itu, biasanya kalau di panitia itu selain hewan kurban itu ada uang operasional. Ada uang operasional kalau membutuhkan tenaga jaga. Kalau tidak, berarti uang operasionalnya untuk yang lain, ya kan? Mungkin untuk snacknya, kopinya dan lain-lain. Atau juga misalnya untuk memberi upah orang yang beres-beres, ya, seperti misalnya terpal dan sebagainya, itu harus dicuci sehabisnya. Kalau tidak, maka tidak akan bersih, bakal rusak seperti itu. Dan ini boleh diberi upah misalnya dari operasional tersebut. Nah, ini nomor berapa? Nomor 4. Nomor 5, sebagian orang yang berkurban dan yang menyembelih kurban itu tidak sholat, ya, tidak sholat. Karena orang yang tidak sholat, amalan kurbannya itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan untuk menyembelih kurban haruslah seorang muslim yang mengerjakan sholat. Karena amal yang paling pertama akan diterima, akan diperiksa, akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sholat. Kalau sholatnya baik, maka seluruh amal yang lainnya akan menjadi baik. Maksudnya kalau sholatnya diterima, amalan yang lainnya akan diterima. Kalau sholatnya nggak ada, maka amal yang lain pun lewat. Nah, ini berarti kita penting menyampaikan kepada saudara-saudara kita, karena terkadang para jamaah rahimani wa rahimakumullah, orang itu belum tentu menerima tatkala disampaikan oleh ulama sekalipun. Ulama tersebut mumpuni ilmunya, tetapi kadang-kadang ada justru orang tersebut nerima dengan orang biasa yang menyampaikan, karena dia kenal dengan orang tersebut. Makanya di sini kita butuh kerjasama dalam berdakwah, ya. Kerjasama dalam menyampaikan kebenaran ini. Ta'awun 'alal birri wa taqwa. Tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya yang keenam, berutang untuk berkurban padahal dia tidak mampu untuk melunasi utang. Hukum asalnya berutang untuk berkurban itu boleh. Tetapi dengan catatan dia itu mampu bayar. Ada kemampuan bayar. Misalnya berkurban tanggal 10. Dia gajiannya tanggal 20. Misalnya seperti itu, maka dia berutang terlebih dahulu. Nanti pada tanggal 20 dibayar. Maka berutang yang seperti ini boleh. Tapi kalau berutang yang menyebabkan dia tidak mampu untuk membayarnya, maka ini adalah kesalahan jika dia memaksakan berutang, ya, untuk berkurban.
Karena apa para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kalau dia berutang tidak punya jaminan untuk membayarnya, sebagaimana Umar radhiyallahu taala anhu pernah bersabda, "Man mata wa alaihi dinarun." Barang siapa yang meninggal dalam keadaan masih memiliki utang 1 dinar, au dirhamun atau 1 dirham, qudiya min hasanatihi, maka utang tersebut akan dilunasi dengan kebaikannya. Kebaikannya sebagai pelunasan. Laisa sama dinarun wala dirhamun. Karena di sana maksudnya di akhirat tidak ada dinar, tidak ada dirham. Tidak ada dinar, tidak ada dirham. Oleh sebab itu orang yang cerdas maka semasa dia masih bisa membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala sebelum dia meninggal, maka ini adalah orang yang cerdas, mempersiapkan bekal menuju akhirat. Sementara dunia yang kita tinggalkan ini itu akan menjadi harta ahli waris. Bukan harta kita lagi, kalau kita sudah bukan harta kita lagi, harta ahli waris. Alhamdulillah kalau kita memiliki keluarga yang bisa menjalankan harta tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kebaikan-kebaikan, mungkin tidak akan menjadi pemberat dosa bagi kita. Tetapi sebaliknya, naudzubillah, harta kita tinggalkan banyak, kemudian ahli warisnya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Baik, ini adalah terkait dengan apa? Berutang. Boleh berutang, tapi dengan catatan dia mampu bayar. Kalau tidak mampu membayar, maka ya tidak usah memaksakan diri untuk berutang, berarti dia belum mampu. Namun dia bisa berkurban dengan cara yang lainnya, berkurban dengan tenaga, ya, bersemangat untuk membantu, maka ini insya Allah juga akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayuhal ikhwah din rahimani wa rahimakumullah, yang ketujuh, diperhatikan juga ketentuan hewan kurban tersebut mengenai cacatnya, ya, mengenai cacatnya. Cacat yang tidak sah itu jangan kita lakukan, ya. Cacat yang tidak sah, apa saja cacat yang tidak sah? Pertama adalah yang buta sebelah. Yang buta sebelah dan jelas buta, ya, jelas buta, maka ini enggak sah. Misalnya ada orang nawarin, udah yang ini aja yang murah, ya. Yang ini cukup, ini besar, ini 1 juta aja misalnya, tapi buta, maka jangan beli, karena kita mau berkurban, bukan mau membeli daging, mau berkurban. Yang kedua, pincang. Yang pincang, jelas pincangnya, maka ini tidak sah. Kemudian apa lagi? Yang ketiga, yang sakit, yang jelas, ya, walaupun sapinya misalnya gemuk besar tapi sakit, ya udah nggak buka lagi matanya, walaupun masih ada napasnya, ya kan? Maka ya ini kalaupun mau disembelih ya disembelih aja, tapi bukan untuk kurban. Dan terkadang memang ada seperti itu. Awal datang berigas, tahu berigas enggak? Ya, loncat-loncat sana sini, enggak taunya pas mendekati kurban malah sakit, ya kan? Maka yang seperti ini tidak sah. Atau yang keempat adalah yang sangat kurus. Yang sangat kurus. Kalau tidak sangat kurusnya, insya Allah tetap sah kurbannya. Yang sangat kurus itu biasanya kalau kambing atau sapi itu biasanya yang tua, yang sudah sangat tua itu kan kurus itu, ya. Nah, ya, seperti kita pernah punya itu di Ma'had Albani ini, pernah punya kambing yang pas disembelih itu isinya tulang aja, dagingnya dikit-dikit. Itu yang sangat kurus. Imma sangat kurusnya itu karena tua,
atau karena kurang makan, ya kurang makan. Sehari dijatah 1 piring aja, 1 piring rumput, ya. Maka akhirnya kurus sampai tulang-tulangnya itu nggak ada sumsumnya, maka ini tidak sah. Nah, ini 4 hal ini saja yang mesti diperhatikan. Kemudian mungkin kita ini memiliki pengetahuan ini, itu insya Allah kita tidak terjatuh pada hal tersebut. Tapi kita penting mengenal ini karena bisa jadi suatu saat kita tinggal ke suatu tempat, bersafar di suatu daerah, ternyata ada yang berkurban, misalnya pincang, ceklik, kita kasih tahu, kasihan. Mungkin mereka tidak tahu. Ada yang berkurban, udah nggak apa-apa, mau kurban aja juga kok, ya udah sakit, udah ngapa, tapi masih hidup, udah untuk kurban juga kok, udah kurbanin aja. Nah ini sayang. Maka kadang-kadang orang itu berbuat tanpa ilmu, ya tanpa ilmu. Maka kita beritahu. Kemudian berikutnya ada sebagian orang yang menganggap apa? Cacat yang lain itu menganggap enggak sah, ya. Menganggap enggak sah. Seperti apa? Seperti misalnya yang telinga rawing, ya telinganya apa? Sobek. Ini cacat ini memang tidak sempurna kurban kita, tetapi tetap sah. Ya, kalau telinganya apa? Rawing. Ada telinganya yang bolong seperti itu atau sobek, ini tetap sah kurbannya. Yang enggak sah yang ini tadi, yang 4 ini tadi. Buta, yang jelas butanya, kemudian pincang, jelas pincangnya, kemudian yang sakit, jelas sakitnya, kemudian yang keempat ada yang sangat kurus tadi, ya. Adapun yang lainnya, misalnya kupingnya rawing, tanduknya patah, ya kan, kemudian apalagi buntut sapi, misalnya buntutnya hilang, yang bulu-bulunya itu, padahal bulunya itu kalaupun disembelih itu enggak juga disot bulunya itu. Tetapi itu tatkala enggak ada buntutnya, maka itu adalah kurang kesempurnaannya. Tapi tetap sah. Tetap apa? Sah. Misalnya kita di satu tempat kita dapati enggak ada yang lain sapinya, selain itu tinggal tersisa itulah. Misalnya kan, tukang dagang udah habis semua Pak sapinya, tinggal itulah tersisa. Kalau mau itu ajulah. Nah, maka insya Allah kurbannya tetap sah walaupun kurang sempurna. Sudah azan dulu. Nah, padahal azan dulu. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا
أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Baik, kemudian para jemaah rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana kalau ada hewan yang nggak punya hidung, hidungnya hilang? Mungkin waktu melihara kambingnya liar ya, jadi yang punya kebun kesel, tebas mulutnya, preng, hidungnya hilang. Terus mau dikurbankan, boleh nggak? Boleh, cuman kurang sempurna aja, tapi boleh. Nah, kemudian perkara berikutnya yang perlu diperhatikan adalah masalah umurnya, ya, masalah umurnya. Nah, di sini tentu yang tidak pernah beternak itu sulit untuk mengetahui umurnya. Kalau onta umurnya harus 5 tahun, ya, harus 5 tahun. Makanya wajar kalau mahal, ya. Kemudian kalau sapi minimal umurnya harus 2 tahun. Harus 2 tahun. Nah, di sini perlunya pedagang itu kalau mau beli tanya ke peternaknya, ini umurnya sudah berapa, seperti itu, ya. Karena kadang-kadang nggak ngerti tukang dagang itu. Yang penting harganya murah, dia beli. Nah, maka umurnya harus 2 tahun. Ada sapi yang umurnya baru 1,5 tahun dan itu sudah besar juga ada. Sesuai ya tergantung pemeliharaannya. Makanya harus tanya umurnya. Ini umurnya sudah berapa? Karena
ibadah kurban ini terkait dengan umur. Minimalnya kalau sapi 2 tahun. Kemudian yang ketiga kalau kambing minimalnya umurnya berapa? 1 tahun. Umurnya minimalnya 1 tahun. Dan kambing itu ternyata saya pernah pelihara, ada kadang 1 tahun itu sudah besar. Tanduknya sudah besar walaupun umurnya belum nyampe 1 tahun. Tapi ada juga kambing itu yang udah hampir 2 tahun, kambingnya masih kecil. Tanduknya masih pendek seperti ini. Ini orang menyangka pasti ini berapa bulan gitu kan. Padahal sudah 2 tahun meliharanya. Makanya yang paling ngerti itu adalah yang beternaknya itu. Kita harus tanya. Kemudian kalau domba itu minimalnya umurnya 6 bulan. 6 bulan ya. Alhamdulillah kalau domba itu memang cepat dia prosesnya. 6 bulan badannya sudah besar. Makanya dia 6 bulan minimalnya. Kemudian ayuhal ikhwah bidin rahimani wa rahimakumullah. Adapun warna yang paling bagus kalau bisa yang mencocoki Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti misalnya warna putih, kemudian di mulutnya ada hitam, di perutnya ada hitam, di kakinya ada hitam. Ini yang paling mencocoki. Jadi semua yang paling mendekati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah yang paling utama. Yang paling utama. Nah, kemudian berikutnya adalah Sahibul kurban meminta hasil sembelihan kurbannya sangat banyak. Ini juga kesalahan ya. Sangat banyak. Misalnya kambingnya cuman jadi berapa kantong? 7 kantong. Dia minta 5 kantong. Berarti cuman 2 kantong yang disedekahkan. Ini juga adalah kesalahan ya. Kesalahan. Jadi nggak boleh banyak-banyak. Pokoknya yang penting makan daging aja gitu ya. Makan daging rata. Kemudian jangan dijual. Sebagian lagi ada yang menganggap tidak sah berkurban apabila belum akikah. Ya. Kurban tidak sah apabila belum akikah. Maka ini nggak benar. Kurban dengan akikah ini adalah syariat ibadah yang berbeda. Akikah ya akikah, kurban. Kalau kurban itu adalah kita sendiri yang berkurban. Kalau akikah itu adalah kewajiban orang tua kita. Mungkin kenapa dulu kita belum dikurbani? Ya mungkin orang tua kita tadi belum mampu. Jadi udzur seperti itu ya. Nah, ini harus disampaikan kepada orang-orang yang dia utamanya adalah yang jarang ikut kajian seperti itu, tapi semangat untuk beribadah, kasih tahu. Tidak mengapa insyaallah ya. Wallahu a'lam bishawab.
Jika kita sedang sholat, terus ada yang lewat di depan kita, apakah sholat kita itu batal atau tidak? Makanya para ulama membuat di dalam sholat itu ada namanya bab sutratil musalla atau musalli, ya. Bab sutroh pembatas bagi orang yang sholat. Pertama adalah mengamalkan hadis Nabi SAW, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Lau ya'lamul mar'u baina yadayil musalli." Seandainya orang yang lewat di depan orang yang sholat itu mengetahui dosa, madza alaihi minal ism, ya, dosa yang akan dipikulnya, lakana an yakifa arba'ina khairan lahu min an yamurra baina yadayhi. Maka ia lebih baik berdiri 40 daripada harus lewat di depan orang yang sedang sholat. 40 di sini ada yang mengatakan 40 tahun lebih baik berdiri di situ. Ada juga yang 40 hanya sebatas tidak tahu 40 apa. Intinya berusahalah untuk tidak melewati orang yang sholat. Faedah hadis tersebut adalah pertama, diharamkan melewati orang yang sedang sholat. Bahkan ada ancaman keras, itu termasuk dosa besar. Makanya lihat-lihat kalau lewat di masjid, ya, lihat-lihat, jangan nyelonong aja. Oh, ternyata ada orang yang sholat. Jadi tanpa tidak sadar tiba-tiba kita dapat dosa besar. Kemudian hikmah larangan ini karena ada orang yang sedang sholat, sedang bermunajat kepada Allah. Orang yang melewati yang sedang sholat berarti memutus munajatnya ini dan mengganggu fokus orang yang sedang sholat, ya, mengganggu fokus. Kemudian misalnya kan kita ingin sholat, begitu orang lewat, dan kita kenal yang orang yang lewat ini, seperti itu kan mengganggu kehusuan orang tersebut. Kemudian yang ketiga, diharamkan melewati orang yang sedang sholat pada area antara dia berdiri dan sutroh. Ya, dan sutroh. Jika orang yang sholat tadi tidak menghadap sutroh, maka tetap diharamkan sholat di area atau lewat di area depan orang sholat tersebut, antara kaki dan kedua tempat sujudnya. Ya, lewat di depan itu antara kaki dan kedua tempat sujudnya. Kemudian sholatnya apakah batal? Sholatnya enggak batal, kecuali yang lewatnya itu adalah perempuan yang sudah haid atau anjing hitam. Nah, ini kalau sholatnya di tanah lapang, ya kan, ada anjing hitam lewat, batal sholat kita. Atau perempuan yang lewatnya yang sudah haid. Wallahu a'lam. Apakah unta atau keledai boleh disembelih? Unta boleh disembelih. Keledai untuk apa disembelih? Keledai itu boleh ditunggangi, tetapi nggak boleh dimakan dagingnya, ya. Dagingnya haram. Apa hukum korban perasaan? Korban perasaan. Nah, Ustaz nggak bisa jawab ini, ya. Kalau minimal umur hewan sembelihan seperti itu, lalu maksimalnya berapa? Ya boleh. Yang penting nggak kurus. Yang penting nggak kurus, kemudian nggak pincang, sebagaimana yang Aib disebutkan tadi.
Walaupun umurnya misalnya udah 3 tahun, nggak apa-apa. Yang penting nggak kurus. Bolehkah kita berbohong agar orang lain percaya? Berkata ini tidak boleh disembelih karena cacat. Lalu dia berkata, emang kamu orang apa? Aku orang NU, maksudnya biar dia percaya. Bohong nggak boleh. Iyyakum wal kadzib, kata Nabi SAW. Iyyakum wal kadzib, jauhi oleh kalian dusta, kecuali tauriah. Kalau tauriah dalam kondisi terdesak itu boleh. Suatu saat ada sahabat Nabi, jadi ada tamu Nabi SAW bertamu ke rumah Rasul SAW. Kemudian di luar ada sahabat-sahabat senior Nabi SAW yang sedang menjaga onta-onta tamu Rasulullah SAW. Ada sahabat Nabi yang suka jahil seperti itu ya. Kalau nggak salah namanya Nuaiman. Suka jahil. Ada sahabat yang bilang ini onta gemuk sekali gitu ya. Kalau disembelih dagingnya banyak seperti itu. Cuman bercanda. Didengar oleh Nuaiman, maka tiba-tiba Nuaiman ambil pedang, disembelih onta tadi. Padahal onta tadi milik tamu-tamu Rasulullah SAW. Setelah disembelih, ontanya terkapar, dia melarikan diri. Kemudian setelah di padang pasir, dia bertemu dengan sahabat Nabi yang lain sedang menggali sumur. Kemudian dia bilang apa? Wahai fulan, saya sedang dikejar-kejar oleh seseorang. Saya izinkan untuk bersembunyi di sumurmu. Kata sahabat tadi, iya, kenapa tidak? Jangan kasih tahu ya kalau ada yang nyari saya. Iya, saya tidak akan kasih tahu. Tiba-tiba setelah itu dia sembunyi di sumur tersebut, di dalam sumur. Tiba-tiba Rasulullah dan sahabat datang mencari siapa? Nuaiman. Lalu bertanya kepada sahabat tersebut, apakah engkau melihat Nuaiman? Bagaimana sahabat ini? Kata dia, kalau saya bohong dengan Rasulullah, pasti wahyu akan turun. Kalau saya mengatakan ada, tadi saya sudah janji nggak akan kasih tahu. Maka dia menjawab dengan tauriah. Ya Rasulullah, mata saya tidak melihat Nuaiman, tapi tangannya gini. Mata saya tidak melihat Nuaiman, tapi tangannya gini.